Janaka Raji, mendengar suara saya, Pak? Pak, Jelas ya. Eh, Kami melanjutkan rekan penasihat hukum yang dari Medan. Kita fokus pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan biaya pemungutan, PBB dan seterusnya. Ini Pak ya, laporan hasil audit ini Pak ya. ya, ya, Di mana ahli saat ini sebagai ketua tim ya Pak ya. betul. Ya, sebagai ketua tim yang bertanggung jawab terhadap audit ini. Ya. Nah, dari kami melihat judul saja ini, Pak. Pertanyaan kami terhadap judul ini, apakah dalam proses audit menghitung kerugian negara, tim yang Bapak pimpin itu juga melakukan audit atau pemeriksaan terkait dengan adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum di situ? Halo Pak, Ya, Bapak. betul saya jawab. Ya, Betul saya jawab. Tim saya juga melakukan audit. ya. Audit perhitungan kerugian keuangan negara, begitu Pak ya? Betul Pak. Ya. Apakah juga melakukan pemeriksaan atau audit terkait adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum? Betul. Atas dasar apa, Pak? Ya, dia kan bagian tim dari saya. Kami kan bekerja secara tim. Bukan. Bukan tim, maksudnya terkait dengan laporan hasil audit ini. Tadi kan Bapak bilang Bapak hanya menghitung kerugian keuangan negara. Yang kami tanyakan, apakah juga memeriksa atau melakukan audit terkait dengan kepatuhan hukum atau adanya penyimpangan seperti itu? Saya nggak jelas pertanyaan Bapak, Pak. Mungkin karena suaranya nggak agak bergema, Pak. Coba ulangi pelan-pelan, Pak. Ya. Kami yang mulia melihat judul laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan biaya pemungutan. Tadi Bapak ahli jelaskan bahwa BPKP menghitung kerugian keuangan negara. Pertanyaan kami, apakah dalam proses audit tersebut juga melakukan audit terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan? Kriterianya, Pak. Kan audit itu tadi saya bilang membandingkan antara apa yang terjadi dengan kriteria yang ada. Ya, kriterianya karena dianggap sebagai penyimpangan tentu aturan-aturan hukum yang berlaku. Ya. Nah, makanya sebelum dilakukan audit, bagaimana tadi Bapak menyebutkan adanya penyimpangan, padahal belum dilakukan audit? Sebelum dilakukan audit, kenapa udah menyatakan penyimpangan? Gitu maksud Bapak? Iya, tadi kan Bapak ngomong gitu. Dugaan, Pak, bukan penyimpangan, Pak. Saudara penasihat Ya, hukum dugaan. tadi mengatakan dugaan, Ya. bukan penyimpangan. Oke, dugaan penyimpangan. Gitu Pak ya? Iya. Ya. Baik. Makanya tadi ditanyakan oleh rekan kami. Ya kan? Karena kami dari seluruh dokumen yang ada dalam BAP ahli ini. Nah, apakah ahli juga mengetahui atau membaca laporan audit BPK tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015? Kalau dikatakan membaca, saya jawab tidak, Pak. Ya. Tidak ya? Ya. Baik. Apakah dalam proses penghitungan tadi pihak ahli ya ada berkoordinasi dengan BPK
Tidak. Nah, tidak ada ya. Baik. Nah, kemudian BAP ahli nomor 11 yang kurang lebih sama dengan nomor 13 ini ya. Menghitung selisih ya. Tadi sudah ahli jelaskan metode. Kami perlu penjelasan lagi nih ahli. Bagaimana menghitung selisih antara biaya pemungutan dikurangi dengan pajak penghasilan? Maksudnya seperti apa ini, ahli? Jadi berapa biaya pemungutan pajak itu? Ini karena ini dijadikan tambahan penghasilan, pasti dipotong pajak penghasilan. Jadi kan kalau pajak penghasilan kan langsung disetor ke kas negara, kan nggak mungkin kita menghitung kerugian negaranya sementara belum dikurangi pajak penghasilan. Itu pengertiannya. Oke. Nggak, ini biar jelas karena pemahamannya ini kan di tabel nomor 13 ini ya, di BAP ahli ini, pajak penghasilan yang telah dipungut dan disetor. Iya. Iya, apakah ini ya? Pak, penghasilan dikenakanlah pajak penghasilan. Umpamanya pajak saya 10.000, maka yang diberikan kepada saya itu 90.000. 10.000 itu disetor ke kas negara karena itu pajak. Ya, itu kan PPh pasal 21 maksudnya kan? Betul. Iya, dipotong pajak. Tapi pemahamannya ini Pak di sini menjadi pajak penghasilan yang telah dipungut dan disetor seolah-olah apa yang sudah dipungut oleh Pemda Labura. Begitu, Pak. Kan selisih ini Bapak bilang tadi. Ya kan? Di BAP ini kan selisih. Maksudnya begini, saudara penasihat hukum. Iya. Lepas dari perkara ini dulu ya Pak ya. Misalnya ada pemberian kepada si A yang tidak sah kepada negara, katakanlah 100 rupiah. 100 rupiah itu kan ada pajak penghasilannya, Ya. katakanlah 10 rupiah. Tapi kerugian negara tinggal 90 rupiah. Karena yang 10 rupiah itu disetorkan ke negara sebagai pajak penghasilan. Maksud Bapak ini selisihnya itulah yang 90, itulah selisihnya sebagai kerugian negara. Kira-kira seperti itulah yang mau disampaikan oleh ahli ini Pak. Ya, betul. Ya, kita paham yang mulia. Tapi ini kan oke, atau pertanyaan lain. Selain itu, ada metode lain tidak menghitung kerugian keuangan negara ini, ahli? Banyak metodenya Pak, tergantung kasus. Ya, dalam perkara ini. Ya menurut saya itu caranya yang paling relevan. Hanya itu. Iya. Berapa biaya pemungutan PBB-nya dikurangi dengan PPh yang dibayarkan pada saat menerima uangnya gitu. Kami beranggapan begini Pak, bahwa biaya pemungutan PBB ini itu adalah kewenangan Dirjen Pajak, bukan kewenangan daerah. Ya, dasarnya Pak, sebutkan Pak dasarnya. Kenapa Pak? Saya kurang jelas Pak. Sebutkan dasarnya. Pendapat ahli tadi sebutkan dasar hukumnya Pak. Pendapat Bapak tadi itu apa? Apa dasarnya? Hukumnya. Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 1007/KMK.04 tahun 1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada gubernur, kepala daerah tingkat 1 dan atau bupati wali kota
Kepala Daerah tingkat 2. Wewenang penagihan PBB untuk wajib pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan tidak termasuk yang dilimpahkan kepada gubernur, bupati dan wali kota. Berarti untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan itu tidak termasuk yang dilimpahkan kepada gubernur, bupati, wali kota. Berarti kewenangan ini masih berada di Ditjen Pajak. Ya. Kewenangan memungut maksudnya, Pak. Iya. Ya. Pusat yang Ya. Nah, kemudian Pak, itu tadi soal kewenangan memungut. Soal biaya pemungutan PBB-nya, Pak. Izin yang mulia. Nggak ada suara. Para ahlinya yang mulia, dirukan yang mulia. Nggak ada suaranya. Bagaimana Pak? Tidak kedengaran suaranya yang mulia. Para ahli yang mulia tidak kedengaran dirukan. Tidak kedengaran juga yang mulia, izin. Baru Pak. Ya, coba Pak. Halo Pak, dengar Pak? Ya, jelas, jelas. Yang masih menjadi kewenangan bupati itu PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Sementara PBB untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan itu masih kewenangan pusat. Jadi kalau Bapak bertanya bagaimana dengan kegiatan operasionalnya, lah orang masih kewenangan pusat yang mengeluarkan biayanya tentu Dirjen Pajak, kan bukan kewenangan daerah ini. Dan sudah kami klarifikasi kepada pegawai PPKD juga mereka tidak melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan PBB, pemungutan PBB sektor perkebunan. Ya, seluruh pegawai DPPKD itu yang ahli periksa. Tadi sudah saya sampaikan Pak, bahwa yang kami klarifikasi itu adalah Ya tidak, pertanyaannya apakah seluruh pegawai DPPKD yang ahli periksa? ya kalau sudah pejabat-pejabatnya yang kami periksa, masa ada Bukan, pertanyaannya ahli, apakah seluruh pegawai DPPKD yang ahli periksa? menurut saya sudah mewakili itu Pak, karena Nah, pertanyaannya Nggak mungkin. apa? Gini Pak, kita juga jawabnya jangan emosi. Pertanyaannya kan bagus. Iya. Apakah seluruhnya sudah diperiksa? Iya. Tinggal Bapak jawab, ya tidak seluruhnya. Iya. Hanya beberapa yang kami periksa, yang kami anggap sudah memenuhi cukupi. Kakinya turun Pak. Iya. Pertanyaannya bagus kok Pak. Betul Pak. Tapi jawabnya dengan cara yang elegan. Ya mohon maaf. Pertanyaannya, apakah seluruhnya? Kan wajar dia bertanya seperti itu Pak. Tolong jawab yang bagus Pak. Silakan. Silakan dijawab Pak. Apakah seluruhnya atau tidak? Kalau pertanyaan itu tidak. Ya, Tidak katanya Pak. betul. Itu kan enak, Pak. Nah, kemudian kembali ke laporan hasil audit ini, Pak ya. Pertanyaan kami, sejak kapan Bapak atau tim Bapak tadi melakukan proses audit tadi, Pak? Ada ulang. Halo, Pak. Ya sebentar Pak, saya lagi cari datanya Pak. Oke.
Jadi kalau dilihat data dari laporan Pak, Ya. surat tugas kami itu tanggal 14 Agustus 2019. Ya. Berapa lama Pak proses Bapak melakukan audit? Saya tidak ingat persis Pak, tapi biasanya Pak, surat tugas untuk perhitungan kerugian negara itu jangka waktunya itu 20 hari Pak, Ya. karena kami ada standarnya Pak. Baik. 14 Agustus 2019, kemudian di laporan ini September 2019. Nah, kembali tadi menyambung pertanyaan rekan kami Pak di di halaman 25 tadi ya, laporan audit tadi. Poin 11 informasi tambahan. Ya, yang sudah Bapak sebutkan tadi, sejak 1 April sampai dengan 17 Juli 2019 telah dilakukan pengembalian. Itu ya, begitu tadi Pak ya? Betul Pak. Ya, artinya pada saat memulai pemeriksaan 14 Agustus itu Bapak sudah mengetahui ya adanya pengembalian uang tadi. Mohon diulangi Pak, sebentar Pak. Ya, Bapak memulai pemeriksaan 14 Agustus 2019 sampai dengan ada hasilnya September 2019. Proses pengembalian uang 1 April sampai dengan 17 Juli 2019. Ya kan? Artinya posisi 17 Juli 2019 uang sudah dikembalikan utuh. Nah, pertanyaan kami Pak, apakah pada saat memulai proses pemeriksaan tadi Bapak mengetahui sudah adanya pengembalian uang tersebut? Kalau dilihat ini kan kalau dilihat periodenya bahwa tanggal pengembalian ini mendahului audit. Ya, Kalau dia betul. cuma saya tidak ingat Pak, maksud saya begini, apakah bukti-bukti terkait pengembalian kerugian negara ini kami peroleh pada saat kami audit atau setelah kami selesai di lapangan? Oh, Itu yang oke. saya lupa. Kalau dilihat di BAP ahli tidak ada bukti pengembalian uang Pak. Kenapa? Kenapa? Hanya ada 49 dokumen. Tidak ada bukti pengembalian uang. Gitu ya. Kalau Itu begitu makanya tadi. ya. Kalau begitu pertanyaannya bagaimana ahli mengetahui adanya uang yang sudah kembali ini tadi? Itu kan sudah kami informasikan di laporan Pak, kecuali tidak kami informasikan terhadap pengembalian tersebut kan sudah kita masukkan dalam laporan. Pak, nggak paham pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa itu bisa muncul di laporan, sementara bukti-bukti pengeluaran itu tak ada? Itu maksud pertanyaannya, ya Pak ya? Betul yang mulia. Kenapa bisa muncul di laporan ada pengembalian, sementara bukti-bukti pembelian itu sebenarnya tidak pernah ada? Maksud saya begini tadi Pak, kan saya lupa tadi Pak, lupa itu maksudnya begini, apakah bukti itu yang kami dapat itu setelah kami berhenti di lapangan atau memang ada sebelumnya? Maksud saya lupa Pak, sebagai ini kan 2019. Itu ahli abal-abal namanya Pak. Kenapa Pak? Itu ahli yang nggak benar seperti itu Pak. Karena semua dokumen itu kan tersebutkan. Di sini ada 49 dokumen yang tersebutkan, betul. Iya kan Pak? Tuh. Saudara katakan inilah yang diuji dokumen-dokumen ini semua, ada 49 dokumen. Sehingga dari yang 49 dokumen ini, mohon maaf ini pada saya hukum saya ambil alih sebentar ya. Ya, silakan yang mulia. Dengan 49 dokumen ini, saudara bisa mengambil kesimpulan ada kerugian negara. Tetapi dalam laporan itu juga, saudara munculkan juga ada pengembalian. Dari mana dokumen itu muncul? Kalau sini tidak ada. Coba lihat di laporan itu. Iya, betul. Tidak ada. Tadi waktu sidang yang pertama, ya,
Pak Suproni, saya sudah ngecek laporan saya Pak. Ya. Belum bisa jawab. Atau saya bilang saja mungkin bilang Nggak mungkin terlupa Pak, itu harus masuk dalam laporan. Pak bisa itu jadikan pendapat di situ. Nggak bisa tiba-tiba muncul data itu. Bisa mungkin Bapak tanya, ketika bertanya, kau sudah kembalikan? Sudah Pak, saya kembalikan sebegitu. Adakah pertanyaan-pertanyaan pada orang-orang yang Bapak konfirmasi? Ujuk-ujuk muncul sudah kembali, itu yang bertanyakan penasihat hukum, dasarnya apa Bapak? Apa bisa dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan itu muncul satu kesimpulan tanpa didukung oleh bukti yang ada disebutkan dalam laporan hasil penilaian itu Pak? Boleh nggak seperti itu Pak? ya kalau mengambil pendapat pasti harus dengan bukti. Nah itu dia, itu yang dipertanyakan itu apa dasar Bapak bikin hasil laporan ada pengembalian? Itu yang ditanyakannya. Sekali lagi saya ulang pertanyaan penasihat hukum. Apa sih dasar Bapak bisa mengatakan ada pengembalian sementara di dokumen yang digunakan sebagai acuan itu tak ada? Itu ya Pak ya? Ya. Apa kira-kira jawab Bapak? Ini. Apa jawabnya Pak? Yang jelas nggak boleh ada informasi tanpa ada bukti. Yang jelas seperti itu Pak. Iya, di laporan Bapak itu muncul seperti itu, ada informasi tanpa bukti. Ya. Pendapat Bapak apa? Kualitas laporan Bapak apa? Itu yang ditanya dia pendapat Bapak apa? Bisa muncul informasi tanpa bukti. Ya, saudara penasihat hukum itu maksudnya ya? Iya yang mulia. Gitu loh Pak. Apa pendapat Bapak tentang itu? Saya nggak bisa jawab. Oh, nggak bisa jawab Nggak Pak. bisa jawab. Ya. Lanjut kalau masih ada. Ya, mau gimana lagi yang mulia? Terima kasih ahli. Dengan segala hormat kami menolak keterangan ahli yang mulia. Cukup. Baik ya, saya mau tanya ya Pak.